para peserta webinar untuk ngobrol bareng Fakultas Ilmu Komputer bersama narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Mariana Siregar dari Perguruan Tinggi Universitas Pakuan Bogor, dan juga narasumber yang kedua adalah Bapak Hanif Al-Fatah. Oke, saya mulai saja. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan hari ini, siang hari ini, kita bisa bertatap muka dalam serangkaian acara webinar. Intinya adalah ngobrol bareng, ngobrol santai bareng Fakultas Ilmu Komputer Universitas Anikom Yogyakarta bersama narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan, dan bersama saya nanti yang akan memandu acara sampai dengan 2 jam ke depan, saya adalah Nila Febi Pucitasari. Saya juga dosen dari Universitas Anikom Yogyakarta. Yang saya hormati narasumber kita, yang pertama adalah Ibu Mariana Siregar dari Universitas Pakuan Bogor. Yang saya hormati pula Bapak Hanif Al-Fatah, beliau juga dosen dan Kaprodi di Universitas Anikom Yogyakarta, dan para peserta seminar ngobrol bareng FIK pada kali ini dengan tema komunikasi modern atau modern communication. Baik, kita beri aplaus ya. Walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi seolah-olah kita dalam suasana di sebuah ruangan meeting yang besar gitu aja ya. Walaupun tetap depan kita adalah sebuah media virtual ya. Baiklah para peserta, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja acara langsung masuk ke acara inti adalah diskusi dan ngobrol bareng, di mana bahwa apa yang ada dalam kita ketika mendengar istilah komunikasi modern, mungkin sebagian besar orang akan berpendapat bahwa komunikasi modern itu adalah sarana atau alat komunikasi modern ataupun media komunikasi modern yang kita gunakan di era digital seperti sekarang ini. Misalnya telepon genggam, telepon pintar, email, jejaring sosial, berbagai aplikasi pesan instan dan video call, dan pastilah menjadi contoh yang akan nantinya kita berikan. Nah, komunikasi modern itu tentunya merujuk kepada berbagai hal seperti sebuah sistem, mekanisme, metode, sarana, dan lainnya. Namun, pada kesempatan kali ini, kita nanti akan mengupas tuntas, mengulas bagaimana komunikasi modern dari sisi ilmu komunikasi atau komunikasi antar manusia dari sisi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Baiklah, marilah kita mulai untuk pembahasan atau diskusi kita pada siang hari ini. Saya persilakan langsung kepada narasumber yang pertama, Ibu Mariana Siregar. Saya persilakan. Ya. Terima kasih Bu Nila. Ini maaf saya juga menggunakan 2 perangkat. Kebetulan kamera di laptop saya itu terkendala. Jadi kalau misalnya audiensnya bingung saya ada di mana gitu. Jadi untuk presentasi saya menggunakan laptop. Nanti untuk tanya jawab nanti saya pergunakan perangkat handphone saja. Terima kasih Bu Nila atas kesampaiannya. Pak Hanif Al-Fatah, selamat pagi. Dan selamat pagi Bu. Ya, dan para peserta, ini mungkin saya mau tahu dulu nih pesertanya banyaknya dari mana nih, biar dari mana ya Bu Nila ini, mahasiswa apa banyak apa nih Bu Nila? Para pesertanya umum Ibu, ada mahasiswa, ada alumni, ada profesional gitu ya, umum. Iya, oke. Ya. Oke, berarti saya sangat senang bisa ada hadir hari ini. Terima kasih undangan kepada Amikom Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komputer yang sudah memberi kesempatan saya, juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan ikut di acara ngobrol bareng Fakultas Ilmu Komputer. Saya kemarin ditawarkan nih, saya ditawarkan mengisi materi tentang komunikasi modern. Cuman audiensnya mungkin agak beragam, saya tidak tahu, tapi kemudian saya coba pilihkan salah satu tema saja, karena kalau misalnya terlalu besar, nanti jadi jadi fokusnya jadi agak kurang gitu, agak kurang fokus saja nanti untuk diskusinya. Nah, ini kebetulan salah satu yang saya pilihnya itu dari sekian banyak komunikasi, itu adalah
Oke, bentar. Ini saya cancel turisme. Apa sudah terlihat? Oh, belum Bu, belum bisa dilihat. Coba diulang. Oh ya, sudah. Sudah terlihat? Sudah. Oke, lagi proses. Ya, jadi sampai loading materinya, ini jadi saya pilihnya media pemasaran digital dan penggunaan media sosial di masa pandemi. Jadi ada satu yang fokus untuk pemasaran digital karena saya coba untuk memahami kalau teman-teman ilmu komputer itu jangan terlalu komunikasi banget gitu ya, tapi ini ada kaitannya dengan ilmu komputer gitu. Jadi sebenarnya ini penggabungan antara ilmu komunikasi dengan ilmu komputer. Jadi saya pilihnya media pemasaran digital dan kalau di masa pandemi seperti apa sih? Tapi masa pandemi tidak terlalu banyak, tapi ada saya kaitannya dikit dengan yang topik utama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit pengetahuan lah. Nah, saya mulai saja. Jadi tentang media pemasaran digital. Ini jadi sebenarnya komunikasi pemasaran itu salah satu salah satu bidang ilmu komunikasi. Jadi terapannya. Nah, ini yang sangat erat kaitannya dengan ilmu komputer gitu ya adalah komunikasi pemasaran. Jadi kalau dulu itu untuk mempromosikan merek gitu kan, itu masih menggunakan teknologi-teknologi yang sangat sederhana. Jadi dari mulai bahan cetakan gitu, terus kemudian ada teknologi elektronik, terus kemudian ke televisi, radio dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke sana saya akan sedikit apa sih brand dan komunikasi. Jadi komunikasi pemasaran, kenapa itu menjadi salah satu bagian dari ilmu komunikasi? Karena untuk memasarkan sesuatu gitu, membentuk merek gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia itu jenama, itu pasti menggunakan aktivitas komunikasi. Nah, komunikasi untuk mengembangkan dan mempertahankan merek gitu ya, atau jenama ya dalam bahasa Indonesianya, itu yang perlu diperhatikan adalah komunikasi, target jenamanya ya, target, jadi audiensnya yang akan mengenali merek kita, terus memahami, menyukai merek kita, dan stakeholder yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terkait merek tersebut gitu. Sebenarnya ada 3 poin besar ketika kita akan mengomunikasikan pemasaran. Nah, untuk melakukan komunikasi ini di era teknologi sekarang ya salah satunya adalah melalui pemasaran digital. Tapi sebelum itu saya ada gambaran sedikit. Ini sebenarnya dulu tuh medianya kan televisi, elektronik, ya cetak, terus ada satu lagi PR gitu ya, itu namanya public relations. Jadi untuk beberapa perusahaan atau institusi itu biasanya tidak harus perusahaan komersil ya, sebenarnya PR itu juga digunakan untuk institusi pemerintahan, organisasi partai politik, terus kemudian LSM gitu ya. Ini sebenarnya media pemasaran ini digunakan hanya untuk yang komersil. Nah, terus kemudian ada events. Jadi ada event itu adalah ajang khusus gitu ya. Jadi dibuatkan khusus sesuai dengan konteks tema pemasarannya. Terus kemudian ada pemasaran langsung, kemudian ada pemasaran personal. Nah, seiring perkembangan waktu dan meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia, maka para pemasar itu berpikir ulang untuk menggunakan strategi pemasaran konvensional. Nah, ini ada gambar sedikit di sini. Ini kan sekarang mungkin teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer sudah yang lebih fasih lah ya tentang penggunaan media dalam jaringan gitu ya.
dan kemudian apa yang ada tampil di depan itu mungkin sudah paling lebih paham lah daripada saya. Nah, saya coba untuk flashback ke belakang gitu ya. Sebenarnya media-medianya itu seperti apa? Yang ini juga yang sudah menjadi bagian dari media yang media digital gitu ya. Nah, ini kalau dulu itu kan kita pakainya yang selebaran ya, brosur gitu ya, yang tercetak, terus kemudian radio juga sekarang sudah jadi streaming, ini masih yang konvensional. Nah, terus kemudian mungkin ada yang masih kenal nih, siapa ini teman-teman? Ini Agnes Mo ya, ini di televisi ya, di televisi lah. Terus kemudian ini yang paling awal sekali cetakannya adalah iklannya seperti ini. Jadi jadi ini saya flashback ke belakang supaya mengingat ya bagaimana saya nggak tahu nih teman-teman yang lahir tahun berapa ini 90 apa 2000-an ya, tahun 2000-an mungkin ya. Ini masih apa ya, masih suka dengar iklan di radio atau tidak gitu ya. Mungkin sudah terpapar ke yang lebih digital. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu, teknik pemasaran digital, nah ini dari sisi ilmu fakultas ilmu komputer itu kita dari komunikasi menggunakan ini ya, menggunakan perangkat ini gitu ya, sistem ini untuk mendekati audiensnya gitu ya, mendekati halayak yang target audiens ya, target halayak pemasarannya, terus kemudian dan juga pihak-pihak yang terkait gitu ya, terkait dengan ketika kita memasarkan suatu produk atau jasa. Nah, jadi ini kan online search ya, jadi brand produk yang ditawarkan di website dan media sosial itu menjadi salah satu bentuk upaya untuk memasarkan atau sebenarnya mengenalkan dulu ya, mengenalkan merek, namanya brand awareness gitu ya, mengenalkan mereknya gitu ya kepada halayak, terus kemudian halayak mengenali dan lain sebagainya, kita menggunakan online search. Terus kemudian online display. Online display berkaitan dengan iklan-iklan yang terlihat di beberapa website dan media sosial. Banner iklan, nah itu kan semua berkaitan erat dengan pemasaran digital. Nah, terkait dengan pemasaran digital ini sendiri, gitu, kalau dari sisi ilmu komunikasi, teknologi itu penting sekali, gitu ya. Tapi lebih penting lagi ketika kita hendak memasarkan, mengomunikasikan pesan-pesan penjualan, gitu ya. Terus kemudian pengenalan merek, terus mengingat kepada halayak bahwa merek ini ada atau ada promosi atau ada potongan harga atau misalnya kita mengeluarkan produk baru, itu biasanya kita mengenali dulu ya halayak itu menggunakan media yang mana, terus kemudian perilaku mereka mengakses media sosial seperti apa, terus kemudian umur remaja, anak-anak, terus dewasa, profesional dan lain sebagainya itu perilaku penggunaan media daringnya gitu ya seperti apa, atau misalnya perilaku mereka mengakses informasi melalui media-media yang basisnya internet gitu ya, itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya untuk melihat itu ada ilmunya gitu ya. Ini sebenarnya juga kita beririsan dengan ilmu manajemen. Jadi ini sebenarnya ilmu pemasaran itu beririsan dengan ilmu manajemen. Jadi kalau komunikasi itu karena ilmunya humanis gitu ya, jadi banyak melibatkan ilmu-ilmu di kehidupan manusianya. Nah, jadi ini yang pertama ada kesadaran gitu ya. Jadi di era digital itu kesadaran target halayak kita itu seperti apa sih gitu. Biasanya kalau di ilmu komunikasi kita melihat, jadi gini, kalau komunikasi itu ada namanya komunikator, pesan gitu ya, terus ada media dan kemudian ada komunikannya. Nah, ada komunikan, terus kemudian ada respon gitu ya. Nah, untuk mendapatkan respon ini, salah satunya kita mengomunikasi pesan-pesan pemasarannya di media sosial. Nah, terus kemudian biasanya kalau untuk sadaran itu kita buat iklan dulu. Nah, untuk iklan, terus kemudian melalui iklan itu nanti ada beberapa konsep iklan gitu ya yang dibuat. Nah, terus kemudian untuk mencapai ini iklannya mau dibuat sekedar orang tahu saja, atau terus kemudian orang mau beli produk kita gitu ya, atau
orang akan membeli produk kita berulang gitu ya. Nah, terus kemudian untuk satu sisi lagi kita juga harus lihat, kita memproduksi itu kita harus tahu juga bahwa ada beberapa konsumen gitu ya, itu atau pelanggan itu biasanya menggunakan produk itu hanya coba produk atau jasa ya. Terus kemudian baru kemudian dia akan mengadopsi. Jadi pada intinya pada slide ini adalah selain kita membuat pesan, kita juga harus memahami konsumennya itu apa ya, proses mereka menerima informasinya seperti apa, terus kemudian proses mereka menggunakan medianya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya perilaku, jadi perilaku apa ya, perilaku mereka mencari informasi tentang apa namanya produk atau jasa ya, atau informasi umum yang lainnya itu biasanya dilihat dari ini. Nah, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. Nah, makanya komunikasi pemasaran itu, kenapa ada iklan, kenapa iklan udah produk sudah terkenal masih berulang-ulang pengiklan, itu sebenarnya dari sini. Gitu. Nah, selanjutnya, ini saya ambil dari Lokadata ya, tentang bagaimana sih mendulang uang lewat media sosial, gitu ya. Nah, ini yang kita tahu mungkin anak-anak sekarang Facebook kayaknya tidak terlalu apa ya tertarik gitu ya, tapi sebenarnya Facebook itu menjadi salah satu media sosial gitu ya untuk beberapa pengguna, ini menjadi salah satu media andalan ya, terutama ya karena karakter Facebook ini kalau dilihat dari, saya nggak tahu nih kalau dari ilmu komputernya programnya ya seperti apa, tapi kalau Facebook itu dia apa ya sistem sistem penjual untuk melakukan komunikasi pemasaran itu dia bisa menggunakan beberapa apa ya gambarnya dapat, terus kemudian apa ya gambar dapat, bagaimana mempersuasi gitu ya untuk pesan-pesan penjualan, karena dia punya apa ya namanya punya bidang untuk tulisannya, teksnya itu banyak, dan kemudian interaksinya juga cukup beragam. Nah, terus dibanding kalau misalnya kita bicara Instagram gitu ya, kalau Instagram itu kan dia memang yang utama itu gambar gitu ya. Jadi dia tidak awalnya itu dia tidak mengutamakan teks gitu. Saya sebenarnya juga salah satu pengguna, saya menggunakan keduanya, tapi saya lebih suka kalau misalnya saya bukan tipe yang terlalu banyak nulis gitu ya, posting sesuatu di media sosial, jadi saya lebih suka Instagram. Nah, dengan apa namanya, ini kan ada perilaku nih, salah satu contoh perilaku saya, atau misalnya Anda juga sambil berpikir, saya senangnya apa sih sebenarnya gitu ya, kan media sosial banyak, selain Instagram, Facebook, ada Twitter gitu ya. Nah, itu juga terus kemudian dulu kan ada Pet tapi udah tutup, terus ada YouTube sekarang. Terus ada apa lagi? Sebenarnya banyak gitu ya. Nah, tapi ini yang saya kasih tahu itu adalah yang utama digunakan. Nah, bisa dilihat ini ada penggunanya. Ini kebetulan datanya tahun 2018 terakhir diupdate. Jadi saya belum dapat data yang terbaru lagi. Jadi dia sampai akhirnya jadi tempat jual beli. Padahal awalnya itu ini hanya jadi tempat untuk apa ya pertemanan, interaksi di media sosial gitu. Tapi kemudian seiringnya waktu itu justru menjadi tempat berjual beli. Nah, terus kemudian untuk media sosial, ini bisa lihat di sini, terlalu kecil nggak ya? Ini yang paling besar sampai saat ini sebenarnya adanya di marketplace, terus kemudian ada di Twitter, Instagram, ini Facebook ya. Jadi Facebook itu masih nomor 1 untuk penjualan, terus kemudian YouTube karena masih baru dan memang kuotanya ini sekali lagi tadi terkait dengan perilaku konsumen, walaupun YouTube atau kita misalnya tinggal di kota nih, kalau di kota sama di daerah itu perilakunya ada sedikit perbedaan. Karena kenapa? Karena ini terkait dengan daya beli gitu ya, termasuk daya beli kuota gitu. Makanya ada beberapa produk yang kita tidak harus apa namanya buatkan iklannya untuk di YouTube atau di media sosial, malah masih lebih penting, lebih baik kalau kita tampilkan iklan di televisi seperti itu, kayak gitu. Nah, ini ada lagi fakta media sosial. Jadi sekarang itu fakta media sosial terkait dengan, sebenarnya kan basisnya dari teknologi internet ya, dalam jaringan. Jadi bagaimana
apa namanya aplikasi gitu ya dari ilmu komputer juga, terus kemudian jadi ada pergerakan ya dari komunikasi tatap muka ini sekarang jadi komunikasinya antar muka gitu ya, jadi antar muka tapi menggunakan media gitu ya, interface gitu. Jadi apa namanya jadi ya menggunakan medianya media media sosial dan kemudian interaksinya jadi semakin intens gitu ya, walaupun tidak dekat. Nah ini sehingga jadi sekarang ada namanya apa selebgram, influencer sekarang jadi semakin banyak. Semua orang bisa buat TV gitu, semua orang bisa jualan gitu ya. Nah nanti akan saya bahas nih terkait dengan semua orang bisa jualan di masa pandemi itu seperti apa. Nah ini ada beberapa data bahwa 49% pengguna dari jumlah pengguna aktif media sosial tanah air itu mencapai 106 juta pengguna. Jadi sekarang sudah semakin meningkat gitu ya, terutama saat pandemi gitu ya. Orang jadi punya banyak waktu untuk mengakses media sosial. Nah ini ada data lainnya. Jadi ada influencer sekarang, ada profesi namanya influencer gitu ya. Terus kemudian ada metode dagang elektronik. Terus kemudian eh, jadi artis itu nggak harus tampil di TV gitu ya. Artis itu ya bisa di Instagram, bisa di Twitter gitu ya. Dia jadi artis tweet gitu ya. Terus bisa jadi artis Facebook dan lain sebagainya. Nah, saya masuk ke untuk yang pandemi ya, biar ada unsur kekiniannya gitu ya. Uh, ini untuk gambaran terkait dengan pemasaran di media sosial. Ini ada bukan pemasarannya, tapi bagaimana orang berperilaku ketika menggunakan media sosial ketika di masa pandemi. Nah, ini 50% ada peningkatan di Facebook ya ketika apa pertukaran pesan-pesan gitu ya. Terus kemudian kebetulan sekarang Facebook kan sudah terintegrasi sudah dibeli sorry WhatsApp sudah dibeli Facebook gitu ya. Nah, ini juga apa namanya penggunaannya semakin meningkat. Nah, terus kemudian di Twitter juga ada peningkatan sebanyak 4 kali gitu ya selama pandemi. Artinya ya itu ya, maksudnya komunikasi sekarang itu justru orang banyaknya semakin apa ya, semakin tinggi ketika pandemi gitu ya. Nah, terus kemudian engagement itu kata apa ya, ada interaksi ya gitu ya antara si apa ini ada sekitar 2,9 miliar ya tentang nah ini dengan tanda pagarnya ya coronavirus, COVID-19, COVID, pandemik, dan coronavirus outbreak. Nah ini terkait kalau untuk yang ini terlepas dari komunikasi pemasaran, ini adalah perilaku orang mencari informasi. Jadi ketika kita apa namanya, ketika kita ada dalam posisi pandemi itu banyak hal yang tidak pernah kita apa hadapi itu kemudian harus kita cari tahu, harus kita selesaikan gitu. Mungkin teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa gitu ya atau alumni yang pekerja dan sebagainya itu pasti apa menggunakan handphone itu menjadi peningkatan handphonenya menjadi semakin tinggi. Seperti itu. Itu sebenarnya gambaran untuk yang pandemi kalau dari sisi di luar komunikasi pemasaran. Jadi perilaku orang mencari informasi itu semakin tinggi. Ini bisa terlihat dari yang di Facebook, terus kemudian di Twitter, dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana orang mencari. Mungkin googling juga ya, apa namanya, untuk cari coronavirus sekarang datanya berapa, apa namanya, data orang yang terkena virus ada di negara mana, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan komunikasi pemasaran, ini ada beberapa data. Nah, ini ada beberapa e-commerce yang meningkat gitu ya. Nah, ini ada dari, jadi sekarang kalau misalnya di pandemi, kalau dari komunikasi pemasaran, jadi dari pemasarannya, itu terjadi perubahan pembelian gitu ya, perubahan pembelian produk-produk yang digunakan. Jadi tadinya apa yang di sebelah kanan ini yang dulunya gitu ya, yang mengalami penurunan, itu dari biasanya orang kan traveling gitu ya, tapi sekarang orang malah belinya sarung tangan, terus kemudian obat batuk, vitamin gitu. Karena pernah juga kita pernah mengalami ya bahwa ada isu
harga beberapa barang untuk menghadapi virus ini semakin meningkat gitu, seperti masker harganya jadi naik sampai jutaan gitu kan, terus kemudian sampai sulit untuk ditemukan. Itu juga salah satunya adalah karena informasi di media gitu ya. Jadi secepat itulah perubahan orang itu ketika dapat informasi di media sosial, maka pergerakannya cepat. Secepat itu juga orang akan percaya gitu kan apa yang ada di media sosial. Kalau dalam ilmu saya itu, ilmu komunikasi itu namanya post truth gitu ya. Jadi kebenaran yang sebenarnya mungkin tuh bisa benar bisa enggak gitu, tapi dianggap benar saja karena diberitakan berkali-kali. Nah, lalu pertanyaannya nanti untuk kita diskusi sebenarnya digital marketing dan tradisional marketing itu seperti apa sih gitu ya. Nanti mungkin bisa jadi bahan diskusi bersama-sama. Sebenarnya masih perlu nggak sih tradisional marketing atau digital marketing tetap menjadi yang utama. Sekian materi dari saya, Bu Nila. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Sudah dibilang Bu Mila kemana ini? Tadi saya sudah berbicara panjang lebar, Bu. Ternyata di unmute ya. Aduh, maaf. Mohon maaf ini, Bu. Maaf para peserta. Aduh, ini ada dua media sosial. Terima kasih sekali Ibu Mariana atas sharing ilmunya terkait dengan teknik pemasaran digital ya. Betul. Lebih dikenal dengan digital marketing lah. Betul, digital marketing. Tadi Ibu bahas terkait dengan proses adopsi perilaku di era digital ya. Betul. Itu lebih tepatnya apa strategi pemasaran digital itu sendiri, Bu? Jadi untuk kita membuat strategi, kita harus kenali dulu. Karena kalau misalnya kita mau melakukan komunikasi pemasaran, sebenarnya kita mau berkomunikasi dengan siapa? Dengan khalayak gitu ya, dengan target pesan kita gitu ya. Target pesan pemasaran kita. Jadi ya tadi salah satunya siapa orangnya, dia menggunakan media apa kayak gitu. Makanya terus perilaku mereka itu salah satunya perilaku penggunaan medianya. Dia paham merek kita atau enggak, seperti itu sih Bu Nila. Berarti tadi yang sudah Ibu bahas itu terkait dengan komunikasi bisnis ya Bu ya? Iya, komunikasi pemasaran tapi kaitannya dengan ya ketika menggunakan media dalam jaringan Ibu. Oke, betul. Oke, terima kasih Ibu. Nanti untuk tanya jawabnya ada sesi sendiri ya. Dan narasumber yang kedua, pakar IT, pakar teknologi informasi. Jadi bagaimana sih komunikasi modern itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini? Terutama mungkin diceritakan Pak, bagaimana kondisi pandemi ini sangat berpengaruh terhadap mekanisme komunikasi di bidang digital marketing gitu. Silakan, saya beri waktu 30 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nila atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa waktu yang lalu itu panitia menyampaikan bahwa materi kita adalah modern communication gitu. Jadi kalau Bu Mariana sudah jelas ya, beliau backgroundnya sangat kental di komunikasi. Sebenarnya saya kebetulan di teknologi informasi, jadi saya kemarin mencari-cari kira-kira apa yang pas ya untuk teman-teman yang kebetulan saat ini kan sebagian besar yang ikut adalah teman-teman di FIK. Nah untungnya beberapa waktu yang lalu itu saya membaca satu buku dan beberapa paper yang menarik menurut saya untuk di-share ke teman-teman. Jadi mungkin kalau tadi Bu Nila menyampaikan untuk teknologi berkomunikasi seperti apa itu teman-teman sekarang saya kira lebih update ya, penggunaan media sosial dan seterusnya, bagaimana mereka menggantikan kebiasaan mereka berkumpul secara offline dengan online dan seterusnya. Maka izinkan saya pada sesi ini untuk men-share sesuatu yang sedikit berbeda. Nanti ini
temanya saya khususkan untuk teman-teman yang backgroundnya memang komputer ya, karena acara ini kan dikhususkan untuk teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi saya share dulu. Baik, mohon maaf ada kendala teknis tadi ya. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan komunikasi dari sisi yang lain. Ini akan terkait dengan teknologi maupun peranan komunikasi itu sendiri pada keberhasilan studi teman-teman. Karena kebetulan saya kaprodi juga, maka sesi ini juga saya pakai untuk memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman agar ya di era pandemi ini teman-teman tetap produktif ya. Jadi untuk sesi ini saya ambil dari sebuah paper ya, sebetulnya intinya tentang communication skill untuk IT Information System Engineer. Ya, intinya untuk teman-teman yang sekarang saat ini sudah betul-betul mempelajari teknologi informasi, sistem informasi, manajemen informasi dan seterusnya. Next, Mas. Ya, next lagi. Oke. Mungkin teman-teman masih ingat pada saat dulu PSU ya, bahwa ada satu sesi di mana kita itu belajar tentang apa yang disebut sebagai kecerdasan emosi. Kalau nggak salah itu hari keempat. Nah, di kecerdasan emosi itu ada salah satu penulis yang cukup menonjol ya di bidang emotional quotient, namanya Daniel Goleman. Nah, Daniel Goleman itu berpendapat bahwa ada dua pemikiran terpisah ya yang ada di otak setiap manusia. Cuma nanti besar kecilnya itu beda. Yang pertama itu adalah bagian otak kita yang kita pakai untuk berpikir ya, one that thinks, dan yang kedua itu yang one that feels. Satu yang dipakai untuk berpikir secara logik, dan yang kedua satu yang dipakai untuk melakukan proses menimbang perasaan, emosi, dan seterusnya. Nah, setiap orang punya, namun besarnya beda. Nah, kalau menurut Daniel Goleman itu petanya yang bagus itu yang seperti pada gambar itu. Jadi dia bilang skill yang terkait dengan menangani emosi atau emotional literacy, melek kecerdasan emosi itu punya pengaruh yang lebih besar atau prediktor yang lebih besar untuk happiness dan sukses, kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, nanti apa hubungannya dengan komunikasi dan karir teman-teman di di teknologi informasi dan komputer? Ada di slide selanjutnya. Next ya, Mas. Oke, nah di salah satu bukunya Daniel Goleman itu mempropos ada 5 pilar dari kecerdasan emosi. Kita tidak akan bicarakan semuanya karena ini sangat luas. 1, 2, 3, 4 itu mungkin bisa jadi materi tersendiri. Nah, yang terakhir yang ingin saya garis bawahi saat ini itu adalah yang poin yang kelima, yang kita sebut sebagai people skill. Kalau teman-teman belajar analisis sistem informasi, pasti akan kenal juga apa yang disebut people skill ya, karena teman-teman selaku sistem analis nanti harus punya kemampuan yang disebut sebagai people skill. Nah, si Daniel Goleman ini bilang orang dengan people skill itu cirinya gampang. Yang pertama, dia enjoy kalau bareng-bareng dengan yang lain. Jadi kalau teman-teman senangnya sendiri, ya oke. Tetapi ketika bergabung dengan teman-teman yang lain, ya teman-teman harus enjoy juga. Itu bukti people skill yang disampaikan oleh Daniel Goleman. Nah, ciri yang kedua, mereka itu ya disukai, artinya ketika mereka masuk ke komunitas tidak ada penghalang atau tidak ada respon negatif dari grup. Dan
di people skill ini yang jadi kata kunci itu ada dua, yaitu koneksi dan komunikasi. Nah, dari sini saya nanti menarik tema atau topik kira-kira yang akan nanti bisa kita share, kita diskusikan itu apa, terutama terkait teman-teman yang background-nya adalah IT engineer. Next, Mas. Next lagi. Oke. Baik, teman-teman saat ini belajar di prodi, ada yang mungkin D3, ada yang S1 ya, saya sebut saja IT undergraduate. Gitu. Nah, kenapa communication ini penting, dan nanti komunikasi yang penting itu yang bentuknya seperti apa, itu yang akan coba kita diskusikan. Yang pertama, komunikasi yang baik itu terwujud dalam poin yang pertama, itu namanya multilingual skill requirement. Jadi modern communication itu bukan mensyaratkan ya, memungkinkan kita untuk bertemu dengan orang dari banyak daerah, orang dari banyak negara dengan berbagai kultur. Sehingga komunikasi sekarang tidak hanya terbatas pada komunikasi pada bahasa yang kita pakai, tetapi komunikasi pada bahasa yang di-share bersama antara yang ngomong dan yang dengerin, atau istilahnya kalau di komunikasi namanya share tongue, kita menggunakan lidah yang sama. Nah, skill berkomunikasi dengan multilingual skill ini dipakai ketika teman-teman nanti akan meraih karir di tataran global. Jadi ini sekaligus pesan dari universitas dan fakultas ya. Mulai dari sekarang, silahkan teman-teman juga mengevaluasi kira-kira multilingual skill saya seperti apa. Oh, saya bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris, mungkin yang senang bahasa Korea dan seterusnya, itu it's okay, multilingual skill. Nah, apakah multilingual skill yang teman-teman punya sudah bisa menjamin komunikasi yang efektif? Nah, itu perlu training maupun kebiasaan. Yang pertama. Kemudian pentingnya komunikasi atau kemampuan berkomunikasi untuk teman-teman. Yang kedua adalah banyak penelitian yang menyampaikan bahwa komunikasi, cara menyampaikan ide dan seterusnya itu adalah career enhancer. Career enhancer itu artinya faktor yang menyebabkan teman-teman itu melesat atau melejit karirnya. Jadi teman-teman mungkin punya kemampuan teknikal yang oke, punya kemampuan di bidang programming maupun di bidang hardware atau microprosesor yang oke, tetapi ketika teman-teman gagal menyampaikan ide kepada satu klien, yang kedua atasan dan seterusnya, maka semua kemampuan itu sulit untuk terekspos. Maka di sini disampaikan communication skill atau kemampuan komunikasi itu adalah fitur yang reguler. Reguler itu artinya teman-teman harus punya semua gitu. Jangan sampai saya yang penting codingnya bagus titik. Gitu. Nanti jenengan akan jadi programmer terus. Gitu. Nah, itu yang kedua, career enhancer. Kemudian yang ketiga, sekarang eranya online. Sekarang eranya media sosial. Apa-apa bisa diupload dan seterusnya. Nah, communication itu bisa dipakai untuk build professional profile. Jadi kalau saya melihat profile teman-teman di Instagram maupun di Facebook dan seterusnya, kalau teman-teman pintar mengkomunikasikan apa yang teman-teman miliki, pintar memasarkan, maka komunikasi yang melalui media sosial itu bisa membangun profil profesional yang ada pada teman-teman. Jadi ketika teman-teman melihat si X, Y itu punya kemampuan ini, maka sudah bisa dilihat dari situ.
Oke, Mas, next, Mas. Nah, akhirnya ya ini mau nggak mau ya, ketika kita bicara modern communication, komunikasi itu salah satu elemen yang penting itu adalah means atau alatnya adalah bahasa. Maka foreign language skill itu jadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari kalau kita berbicara tentang modern communication. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Jensen, nanti mungkin referensinya bisa saya share kalau ada yang berkenan. Dia mengatakan begini, a number of new kompetensi baru yang sekarang ini dibutuhkan oleh employer atau pengguna tenaga kerja adalah increase ability to communicate and good foreign language skill. Nah, jadi satu, dia bisa mengkomunikasikan ide maupun konsepnya dengan baik, namun ada stressingnya di situ dengan bahasa internasional, sehingga ketika kita berbicara pada tataran global dan modern, maka kita tidak punya kendala dari sisi bahasa. Nah, ini memang tidak mudah, makanya ini saya sampaikan di forum ini, mudah-mudahan teman-teman menyadari itu. Kalau teman-teman nyari help atau nyari tips and trick coding dan seterusnya, forum-forum di online itu sebagian besar dalam bahasa Inggris. Kalau kita mau dapat forum yang bagus, mesti anggota atau member dari forum itu dari komunitas internasional, di mana bahasa asing atau bahasa Inggris itu jadi keunggulan utama. Belum lagi kalau teman-teman nanti akan melanjutkan studi ke S2 atau ke S3, biasanya reference itu akan dalam banyak bahasa Inggris. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memperkuat kemampuan foreign language skill itu dari dua sisi. Yang pertama, kalau teman-teman dari background IT, tentunya kemampuan bahasa Inggris terkait special purpose, terkait dengan bidang IT itu harus dengan kuasai. Yang kedua, teman-teman juga harus mampu melakukan proses conversation, jadi pemahaman bahasa untuk komunikasi sehari-hari yang bagus juga. Nah, ini tantangan kita bersama ya, di Amikom itu kita punya kelas internasional yang sedianya itu juga akan menggunakan English sebagai media pengantar, tapi faktanya antara dosen dan mahasiswanya gap kemampuan bahasa Inggrisnya cukup tinggi gitu. Nah, ini tantangan kita bersama ya, karena melihat ini penting terutama untuk teman-teman yang ada di IT undergraduate, silahkan nanti kita upgrade kemampuan. Next, Mas. Boleh di next slide-nya? Oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang communication, bentuk komunikasi yang paling sederhana dan yang mungkin sangat kita pahami adalah komunikasi dalam bentuk lisan. Karena ini adalah bentuk komunikasi yang paling sederhana yang sudah dilakukan oleh manusia dari sejak mereka itu mengenal bahasa. Nah, essential communication skill, kalau teman-teman mau berkompetisi di era global nanti atau kompetisi di era modern, ada minimal ada 4, 5 itu sebenarnya, tapi yang terakhir itu digabung. Dan yang terakhir itu nanti sangat penting untuk teman-teman yang kebetulan di LIK. Globalnya ada 4, nanti masing-masing itu akan kita diskusikan di slide berikutnya. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi secara tertulis. Dulu masyarakat Indonesia itu tidak terlatih untuk komunikasi secara tertulis ya. Kultur kita kan kultur lisan ya, ada dalang, wayang kulit, ketoprak, semuanya itu lisan. Tidak banyak buku juga yang mungkin ditulis gitu.
Tapi sekarang dengan bergesernya ke media sosial, budaya tulis itu jadi sangat kental ya, teman-teman sudah pinter banget nulis sekarang gitu. Hanya kesadaran menulisnya apakah menulis yang menguntungkan profil kepribadian kita atau tidak, itu yang perlu kita perlu kita evaluasi sendiri. Tapi intinya teman-teman sudah bisa menulis. Kemudian yang ketiga, komunikasi itu kan terkait ada yang ngomong, ada yang dengerin, maka ada kemampuan yang ketiga namanya listening skill. Kalau teman-teman di PSU mungkin itu sudah paham betul ya, ada yang namanya dengar aktif, ya itu nanti bagian dari listening skill. Terus yang terakhir, yang terkait dengan modern communication, itu yang bagian yang terakhir itu sebenarnya. Jadi ada namanya visual communication skill dan interdisciplinary communication. Secara singkat, visual communication skill itu terkait dengan kemampuan teman-teman dalam menggambarkan ide atau konsep melalui media visual. Bagaimana mempresentasikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk chart, dalam bentuk diagram, di mana ide itu lebih mudah untuk dikembangkan. Gimana kemudian mempoles presentasi kita, ditambahi multimedia, ditambahi animasi, videografi, infografis, dan seterusnya. Ini akan sangat membantu kita dalam menyampaikan ide. Dan salah satu keunggulan teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer ya tentunya teman-teman sudah akrab dengan visual communication ya. Maka skill visual communication itu tetap dengan perkuat, dan ketika nanti mempresentasikan ide atau project ya, visual communication skill itu jadi sangat penting. Kemudian yang terakhir itu interdisciplinary communication, itu sebenarnya begini, teman-teman ketika nanti berkomunikasi itu tidak hanya ketemu dengan teman-teman dari disiplin ilmu yang sama. Alhamdulillah ya sejak 2017 itu Amikom jadi universitas, jadi teman-teman bisa gaul dengan teman-teman dari ekonomi, dari komunikasi, dari arsitek, dan seterusnya. Kalau dulu ketika masih STIMIK, maka teman-teman itu kan bergaulnya dengan teman-teman yang background IT-nya sama. Maka ketika menyampaikan ide itu, kalau bisa ya teman-teman di luar disiplin ilmu yang jenengan atau teman-teman sekarang kuasai atau komputer itu juga bisa memahami, dan itu tidak mudah ya. Jadi perlu seni dan jam terbang yang tinggi. Misalnya teman-teman dapat proyek menyampaikan ide ke klien yang backgroundnya sama sekali nggak ada komputernya, itu tantangan tersendiri. Oke, next Mas. Nah, ini penjelasan dari yang tadi ya. Komunikasi lisan itu masih dianggap sebagai biggest factor yang menjadi career enhancer. Karena ya orang terlihat pinter atau tidak itu awalnya dari ngomongnya ya, ngomongnya meyakinkan apa tidak begitu, bisa terlihat dari situ awalnya sampai akhirnya ya kemampuan yang lain itu akan menutupi. Maka biggest factor untuk komunikasi yang bisa menonjolkan kemampuan itu adalah oral communication. Maka oral communication kita sebut sebagai best career enhancer. Oral communication atau komunikasi lisan nanti penting untuk satu, presentasi. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, mediation appeal kalau terjadi perselisihan, dan problem solving, bagaimana kita mengclose atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, saya kira ini kita ukur ya teman-teman mahasiswa, kemampuan presentasi saya seperti apa, kemampuan negosiasi saya seperti apa, appeal atau mediation-nya seperti apa, dan yang terakhir kemampuan kita memecahkan masalah, menyampaikan ide untuk memecahkan masalah seperti apa, itu boleh ya nanti diukur. Next. Nah,
Ini menarik ya, listening skill itu kalau Prof Yanto sering menyampaikan ya, komunikasi itu inti utamanya kalau di pelatihan super unggul itu adalah mendengar. Karena memang berdasar penelitian 70% of our time awake, jadi saat kita tidak tidur, itu ada beberapa mode komunikasi yang kita lakukan. Dan reference ini mencatat 10% komunikasi kita itu dalam bentuk writing atau menulis. Reading 15%, talking 30%, dan listening 45%. Cuma ini kalau kita ukurkan ke teman-teman mahasiswa mungkin beda ya. Writing-nya bisa atau reading-nya bisa 80% karena baca status sosial orang lain gitu ya. Atau melihat YouTube itu bisa berjam-jam gitu ya. Tapi ini perhitungan secara normal. Itu segitu. Intinya empasisnya adalah ternyata dari sekian waktu kita berkomunikasi, itu yang paling banyak kita gunakan adalah mendengar. Makanya, bagaimana mendengar yang baik itu sudah jadi materi ya di dalam pelatihan sebelumnya yang teman-teman sudah tempuh. Nah, saya hanya menggarisbawahi di sini bahwa karena listening itu menjadi proporsi yang terbesar, maka ini menjadi bagian yang penting bagaimana menjadi pendengar yang efektif. Oke, next Mas. Nah, yang sekarang menjadi sangat penting karena teman-teman saat ini sedang menempuh kuliah adalah written communication skill. Kemampuan untuk menulis. Banyak ya, di situ ada misalnya writing can enhance critical thinking and problem solving skill. Jadi menulis itu bisa meningkatkan pemikiran kritis kita dan kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Dan penting untuk mengklarifikasi ketika ada beberapa hal yang pada saat disampaikan itu secara lisan kurang pas. Nah, ketika teman-teman mengerjakan tugas, membuat paper, membuat rangkuman, dan seterusnya, itu sebenarnya semua terkait dengan kemampuan menulis, termasuk ketika teman-teman menghubungi dosen atau orang tua melalui WA dan media sosial yang lain, itu juga terkait dengan written communication skill. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah sebagian besar mahasiswa Indonesia itu masih punya kelemahan di writing communication skill. Jadi kemampuan menulisnya itu perlu kita perbaiki bersama. Mungkin tidak hanya dari sisi mahasiswanya, dari sisi dosennya itu juga. Sehingga turun-temurun itu. Maka teman-teman harus punya nanti bagaimana meningkatkan kemampuan tertulis di bidang misalnya ini. Engineering report, kalau bikin software, bikin project IT itu kan ada dokumentasinya. Maka di situ ada engineering report. Technical writing, menulis skripsi, menulis tugas akhir, laporan lab dan seterusnya itu technical writing. Esai dan seterusnya. Maka hal ini yang dengan perkuat karena memang di modern communication nanti oral communication skill tidak cukup. Kita seringkali harus mengirimkan proposal, harus mengirimkan PowerPoint yang semuanya dalam bentuk written communication skill. Oke, next. Nah, ini tadi yang paling menarik, yang memang sangat erat atau sangat teman-teman di FIK diuntungkan sekali dengan konten kurikulum yang sudah ada. Jadi modern communication itu requires visual communication skill ya. Visual communication skill itu terkait apa? Terkait kemampuan kita membuat visual display untuk merangkum ide kita. Jadi written communication skill atau kemampuan menuliskan ide atau komunikasi dalam bentuk tertulis itu bagus, namun seringkali
ketika dipresentasikan dalam bentuk tertulis itu tidak cukup menarik. Sehingga teman-teman harus punya kemampuan visual display. Bagaimana menggambarkan ide dalam bentuk gambar, chart, multimedia. Terus sekarang teman-teman banyak membuat motion graphic ya untuk menampilkan visual display. Itu menurut saya kemampuan yang sangat penting karena visual display itu seringkali berbicara lebih banyak daripada hanya yang written display. Nah, teman-teman pasti juga sudah familiar bagaimana menggunakan icon, menggunakan gambar, multimedia, video dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan untuk memvisualisasi ide yang ingin kita sampaikan ke orang lain. Nah, pada akhirnya visual display, icon, multimedia, written, oral itu akan sangat berpengaruh pada kualitas dari presentation kita. Jadi modern communication itu membutuhkan banyak form ketika kita menyampaikan ide. Ya, yang paling efisien menurut pakar multimedia adalah visual communication dalam bentuk gabungan dari berbagai media atau multimedia. Nanti teman-teman juga harus pinter seperti itu. Next, Mas. Yang terakhir tadi interdisciplinary communication, karena kita orang IT, bahasa teknis itu banyak, maka teman-teman harus belajar juga bagaimana menyajikan bahasa-bahasa teknis itu ke dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh audiens di luar disiplin ilmu kita. Nah, itu namanya interdisciplinary communication. Pasti nanti teman-teman kalau sudah pernah mengerjakan proyek TA minimal atau skripsi, itu nanti akan paham betul bagaimana klien dengan kita itu punya bahasa yang berbeda untuk ngarani hal yang sama itu, atau untuk menjelaskan hal yang sama. Oke, next Mas. Sudah berapa menit ini Bu Nila? Kurang 5 menit lagi, Pak. 5 menit, oke, pas. Oke, nah sebagai bahan diskusi kita nanti ada beberapa hal ya. Yang pertama, sudahkah kita punya confidence and competence istilahnya keyakinan atau kepercayaan diri dan kompetensi untuk bekerja di lingkungan internasional. Nah, ini PR kita bersama. Next, Mas. Oh, sorry, tadi harusnya dihapus ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mulai dari A, B, C, D, E ya. Tadi yang E itu, sorry. Yang pertama, sudahkah teman-teman punya kemampuan komunikasi secara lisan? Saya kira paling mudah itu. Yang kedua, yang poin B itu, apakah teman-teman sudah punya awareness of the social implication of their discipline development? Itu maksudnya apakah teman-teman sudah punya kesadaran bagaimana sih kemampuan teknikal kita itu bisa dipahami dan di-share di antara anggota masyarakat di luar disiplin ilmu kita. Misalnya teman-teman tuh mau bikin aplikasi sederhana untuk misalnya sebuah LSM gitu ya, di mana LSM-nya bukan berasal dari background IT, nah kan bahasa menyampaikannya seperti apa, itu tantangan kita bersama. Kemudian management skill ini oke, kita skip. Dan yang multidisipliner tadi terkait dengan understanding of other point of view and other culture. Jadi seringkali nanti di modern communication kita juga terkait dengan budaya yang berbeda. Misalnya orang Indonesia itu terkenal tidak bisa bilang tidak. Dia akan pakai bahasa yang macam-macam untuk bilang tidak. Kalau beberapa negara enggak seperti itu, dia akan bilang tidak, itu ya tegas gitu. Nah, Indonesia kalau mendapat jawaban tidak secara langsung itu biasanya emosinya naik, tegas gitu. Padahal ya kalau kita mau bilang enggak itu melipir-melipir dulu gitu, akhirnya enggak juga. Nah, ini contoh
bagaimana komunikasi itu terkait dengan budaya juga. Terus yang terakhir tadi, tantangan kita bersama adalah cukup yakinkah kita dengan kompetensi kita ketika berkompetisi di lingkungan internasional. Next, Mas. Ya, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dari diskusi ada banyak yang bisa kita gali. Waktu saya kembalikan ke Bu Nila ya, monggo silakan Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Hanif ya, luar biasa untuk presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Hanif dengan Bu Mariana. Bapak Ibu ya, kalau saya bisa menggarisbawahi ini ya, tadi Ibu Mariana berbicara tentang digital marketing ya, seputar digital marketing. Terus Pak Hanif berbicara tentang skill communication. Nah, kalau saya bisa menggarisbawahi bahwa di sini bisa saya simpulkan topiknya adalah peran digital marketing dalam mempengaruhi konsumen. Tentunya dibutuhkan skill komunikasi yang baik atau komunikasi efektif gitu ya. Soalnya digital marketing itu salah satu tujuannya jelas adalah pemasaran. Gitu nggih. Nah, dengan menggunakan alat media digital tentunya pemasaran itu harus mencapai target. Mencapai target konsumen secara cepat, tepat, dan luas. Jadi benar ketika kita ingin memasarkan sebuah produk atau jasa kepada customer atau konsumen dalam bentuk digital marketing, tentunya membutuhkan skill komunikasi yang baik dalam bidang apapun itu. Begitu Bu ya, kira-kira ya Bu ya. Ya, betul. Enggak, ya, Pak. Begitu ya. Jadi saya tadi saya hubungkan gitu antara Ibu dengan punya Pak Hanif. Oke, baiklah. Langsung ke sesi selanjutnya, itu adalah tanya jawab. Saya beri waktu 30 menit ya, nanti silahkan para penanya boleh mulai sekarang kira-kira yang mau ditanyakan apa bisa disampaikan secara apa namanya audio secara pakai suara atau mungkin via chat juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan Ibu atau Bapak nanti ya. Mohon maaf, izin bertanya. Bagaimana komunikasi yang baik saat presentasi proyek? Kemudian agar bisa menanamkan kepercayaan calon klien ke kita, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan saat presentasi itu? Terima kasih. Mungkin saya persilakan Ibu Mariana dulu, karena memang basically-nya adalah ilmu komunikasi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini yang kayaknya Anggita ya kelihatannya. Iya, Anggita Denavia, Bu. Ya, sebenarnya apa ya, sebenarnya yang Pak Hanif sampaikan itu memang memang itu pada dasarnya gitu ya, itu memang seperti itu gitu kalau yang dipelajari juga. Cuma kalau saya mungkin sudah ke aplikatif gitu. Pada intinya ketika komunikasi pemasaran ya dasar-dasar yang yang telah disampaikan Pak Hanif itu juga diterapkan gitu di komunikasi pemasaran. Nah ini tadi kan kalau Pak Hanif ceritakan tentang klien project untuk mungkin program atau apa gitu, saya nggak kurang paham, tapi kelihatannya kayak seperti kan mau buat website misalnya, terus mau buat aplikasi untuk e-commerce misalnya marketplace gitu ya. Nah itu memang benar gitu ya, salah satunya sebenarnya kalau diterapkan untuk di media sosial misalnya, mungkin saya nggak tahu apa diajarkan komunikasi, diajarkan untuk berwirausaha dengan kemampuan teman-teman komputer nih ya. Biasanya sih kalau di komunikasi sendiri kami ajarkan komunikasi bisnis dan kewirausahaan. Jadi sebenarnya apa yang dimiliki sekarang itu ada beberapa kan kita ajarkan fotografi, kita ajarkan juga aplikasi multimedia gitu ya, terus kemudian mereka ada yang anak penyiaran misalnya editing dan lain sebagainya sama, itu juga mereka nanti misalnya berusaha sendiri dan kemudian mempresentasikan ide-ide sebenarnya gitu ya sama, tapi kalau untuk pemasaran itu nanti secara biasanya penggunaannya salah satu media sosial, jadi untuk mempercepat mendapatkan klien gitu ya, terus itu biasanya menggunakan media sosial. Nah salah satunya tadi kalau saya mau ambil beberapa materi dari Pak Hanif itu salah satunya ya kitanya sendiri gitu kan, mengomunikasikan ide kita di media sosial itu seperti apa gitu ya, terus apa sih yang kita jual misalnya gitu kan. Nah salah satunya yang harus ditanamkan adalah dalam diri kita yakin tidak dengan yang kita jual, intinya gitu, kita suka tidak dengan yang kita
akan tawarkan kepada orang lain gitu. Jadi kita harus diri kitanya sendiri tuh harus yakin sama apa yang kita miliki. Nah, kalau misalnya itu sudah ada gitu ya dan kita menguasai, itu nanti untuk menyampaikan kepada klien itu jadi akan mudah. Nah, satu lagi memang beberapa nih sama yang saya hadapi juga sebenarnya dengan Pak Hanif tadi sampaikan, komunikasi ke di media sosialnya sendiri mungkin itu banyak yang saya tidak akan bilang mahasiswa ya, beberapa kawan dosen juga ada yang masih penggunaan bahasa Indonesianya tuh masih kurang pas gitu, karena kebetulan saya dulu S1-nya kan jurnalistik gitu ya, jadi saya diajarkan bahasa jurnalistik, jadi istilahnya saya belajar bahasa Indonesia tuh 2 kali gitu. Nah itu penggunaan bahasa itu juga menjadi sangat penting gitu, karena kita komunikasinya tadi kalau di media sosial kan berarti tertulis atau misalnya audiovisual gitu ya. Nah kalau audiovisual kan berarti kita harus merancang pesan gitu. Jadi ya tadi untuk merancang pesan, jadi gini, kalau bicara itu kita nomor 1 lah ya, paling bisa lah ngomong gitu. Tapi untuk tadi benar mendengarkan itu tingkat kesulitan yang paling jarang bisa tingkat kemampuan ya. Jadi kemampuan orang mendengar itu nggak semua itu bisa sabar dengar atau bisa mendengar dengan baik gitu. Nah terus kemudian yang kedua itu kesulitan yang kedua bagi orang itu adalah menulis gitu ya, menulis karena kita terbiasa berbicara. Tapi kalau buat saya sih ketika kita punya media sosial sekarang pelatihan menulis itu menjadi ada. Nah ketika itu untuk meyakinkan kalian, satu ya berarti komunikasi verbalnya, terus kemudian jadi apa yang sudah kita rancang dalam bentuk tertulis ya, jadi harus sistematis intinya. Jadi ketika sistematis kita mau meyakinkan orang itu jadi mudah, jadi kita fokus, terus kita tidak terlihat gelagapan gitu kan, atau misalnya terlihat tidak menguasai apa yang akan kita tawarkan gitu untuk proyeknya. Itu penting. Terus kemudian selain komunikasi lisannya, itu adalah tampilan kita gitu. Tampilan kita ketika meyakinkan klien. Jadi misalnya gesturalnya, ekspresi muka gitu. Kalau misalnya kita ragu, ya klien gimana mau pakai ya, itu jadi sangat penting ketika kita meyakinkan klien. Ya, terutama di presentasi itu ya, tampilan kita siap atau tidak, materi yang dibawakan jadi tampilan kita awal kita presentasi itu adalah tampilan first impression gitu istilahnya. Jadi impresi pertama yang klien lihat gitu. Itu kesiapan intinya gitu. Jadi kita harus siap ketika tampil itu kita nggak gelagapan, terus kita pede, kita menyesuaikan baju kita dengan forumnya. Tadi kalau saya bilang kalau untuk di media sosial pemasaran kita harus cek gitu ya, ini komunikan kita siapa, orang yang kita tuju pesannya siapa, terus dia menggunakan media apa, kita harus kenal gitu. Jadi harus siapkan gitu. Makanya dari pertanyaan pertama saya, siapakah orang yang yang hadir pada hari ini gitu. Jadi saya bisa menyesuaikan materinya, atau gaya bahasa gitu kan. Terus saya apa saja sih kira-kira yang diperlukan seperti itu. Kira-kira seperti itu dulu. Oke Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga bisa memuaskan di Mas Zudi Fikri ya. Kalau dari sudut pandangnya Pak Hanif gimana Pak? Bagaimana presentasi yang baik atau komunikasi dalam mempresentasikan sebuah proyek misalnya ya, kaitannya dengan proyek PI lah gitu. Oke, kalau ini ada Bu Yuni ya ini ya. Nah, kalau belajar dari ilmunya Bu Yuni itu, presentasi yang baik itu senjatanya juga. Yang pertama, proposal yang covernya bagus. Yang kedua, slide presentasi yang visualnya bagus. Tapi ini joke ya, tapi jokes ini penting. Artinya, yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan materialnya dulu. Ketika akan melakukan presentasi, material yang akan dipresentasikan apa, itu teman-teman harus menguasai. Dan penguasaan yang baik itu biasanya kalau teman-teman menuliskan material presentasi itu dalam layout tertulis gitu ya, yang nanti mungkin dicetak dan disampaikan ke teman-teman ke yang nanti akan mendengarkan.
Dan di situ visualisasi itu penting. Nah, kalau teman-teman sudah punya proposal yang meyakinkan, yang kedua adalah pada saat melakukan presentasi, dukunglah dengan media visualisasi yang baik. Teman-teman di FIK saya kira sudah dapat semua ya, desain grafis dapat, fotografi dapat. Jadi kebetulan Bu Mariana di Amikom itu fotografi, komputer grafis, kemudian entrepreneur itu juga kita wajibkan untuk semua mahasiswa tidak hanya di komunikasi. Karena kita berpikir bahwa itulah senjata mereka ketika nanti akan menyampaikan ide ke terutama klien di luar disiplin ilmunya. Gitu. Nah, teman-teman dengan bekal itu nanti bisa melengkapi slide presentasi atau media apapun presentasi yang dipakai dengan visualisasi yang baik. Dan yang ketiga tentunya adalah kemampuan bahasa. Ya, sebagus apapun media yang kita pakai, kalau penyampaian kita nggak masuk audiensnya itu susah. Ketika kita presentasi dengan orang IT bahasanya harus gimana, dengan orang pemerintahan bahasanya seperti apa, dengan mungkin teman-teman di SMP maupun SMA ya kita sesuaikan gaya komunikasi kita dengan audiens. Mungkin itu tambahan dari saya karena Bu Mariana tadi sudah luar biasa ya karena bersedia komunikasi. Oke, terima kasih Pak Hanif. Ini ada yang menyapa Pak, namanya Jiki Romadoni. Halo Pak Hanif, masih ingat? Iya, semoga nggak ingat Pak. Ingat. Ingat. Kalau ada fotonya insya Allah ingat. Tapi kalau namanya nanti biar yang itu atau bukan gitu ya. Salam balik Pak Mas. Namanya lupa Pak. Oh iya oke. Ya itu. Nama saya Jiki Pak. Nanti bisa japri aja Mas Jiki ya, bisa japri ya via WA ya. Oke siap Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Muhammad Zuhdi Fikri Johari ya. Bismillah mau bertanya, pandangan Bapak Hanif dan Ibu Mariana tentang seorang poliglot dalam bahasa bagaimana ya? Adakah saran atau wejangan bagi yang ingin menguasai hal tersebut gitu Pak? Bu, monggo. Ibu dulu monggo. Oh, oke. Polyglot ini dalam konteks apa ya? Ini sebentar. Ini Pak Muhammad Zuhri maksudnya dalam konteks apa nih polyglot ini? Mas Pak Zudi silakan di suaranya di banyak bahasa gitu ya atau maksudnya gitu. Mungkin dalam konteks apapun gitu maksudnya. Ya mungkin dalam konteks apapun gitu. Oke. Iya. Dia punya penguasaan lebih dari 6 bahasa misalnya. Oh, ya kalau itu konteks apa aja ya luas ya gitu ya. Kalau misalnya itu justru kalau menguasai beberapa bahasa yaitu kalau di era globalisasi yang menguntungkan gitu ya. Kalau konteksnya untuk di apa namanya, jadi ada beberapa konteks ya, makanya tadi pertanyaannya kalau dia menguasai beberapa bahasa pasti itu menjadi keuntungan sih sebenarnya ya. Berarti dia nanti bisa bekerja di perusahaan yang internasional misalnya, atau dia bisa bekerja di luar negeri, atau misalnya dia bisa mempunyai beberapa klien. Nah, terus kemudian bisa juga banyak tempat pekerjaan yang bisa dia dapatkan gitu. Nah, terus kemudian kalau kita aja kan istilahnya 2 bahasa saja ya, maksudnya bahasa asing gitu ya. Bahasa daerah aja kadang ada beberapa yang tidak menguasai gitu kan. Nah, apalagi kalau ini 6 bahasa gitu. Dan kalau itu tambah lagi kalau sebenarnya kalau untuk jangan kan keluar di internasional gitu ya, untuk di lokal saja misalnya kita punya beberapa penggunaan bahasa daerah gitu ya kan. Kalau saya karena ilmu interaksi dengan masyarakatnya itu cukup tinggi, jadi kadang-kadang saya suka ke lapangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ke lapangan tuh saya survei gitu, dan kemudian ke daerah lain yang kemudian di daerah itu, misalnya karena saya dulu kuliahnya di Bandung gitu ya, jadi saya bisa wawancara orang menggunakan bahasa di bahasa Sunda gitu, karena dulu pernah kuliahnya di Tanah Parayangan.
Parahyangan, terus tinggalnya juga di Bogor. Nah, terus walaupun saya tuh sebenarnya Siregar, tapi sebenarnya saya sendiri nggak bisa bahasa Batak gitu, anehnya gitu. Tapi saya punya suami orang Jawa gitu, jadi mertua juga kadang-kadang kalau nginep di sini menggunakan bahasa Jawa, jadi saya sedikit ya, tidak banyak sebenarnya. Kadang-kadang saya bicara juga pakai bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya istilahnya apa ya, keuntungan bagi kita yang bisa menggunakan bahasa itu, kita akan lebih mudah berkomunikasi sebenarnya gitu. Begitu, sebenarnya seperti itu sih. Jadi pasti untuk beberapa bidang kegiatan lainnya pasti bisa lebih mudah lagi. Ini itu kalau untuk polyglot. Oke, terima kasih Ibu. Pak Hanif, pandangan Pak Hanif gimana tentang polyglot, Pak? Baik, ya kalau memang ada seseorang yang punya kemampuan itu, saya kira dia punya apa ya, keunggulan luar biasa itu, karena itu enggak 1001 orang punya gitu. Tapi at least kita, tadi yang disampaikan oleh Bu Mariana, kita fokus 2 bahasa aja, misalkan bahasa kita dan bahasa internasional yang paling common yaitu bahasa Inggris, itu pun sudah cukup luar biasa kalau kita benar-benar menguasai. Kalau ternyata memang ada orang yang bisa menguasai lebih dari 2 itu, maka keuntungannya luar biasa. Salah satunya adalah cultural approach ya. Kalau misalnya ada artis luar negeri yang konser di Indonesia, kemudian menyapa orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, itu respon audiennya kan sudah sangat berbeda. Dia merasa dihargai. Maka orang dengan kemampuan seperti ini akan sangat diterima ketika dia mungkin akan bernegosiasi atau berkomunikasi dengan orang China misalnya, dia menggunakan bahasa itu mungkin sederhana untuk salam atau terima kasih dan seterusnya, atau dengan orang Jepang, maka respect orang terhadap dia akan naik. Respect itu terkait dengan acceptance ya, penerimaan, dan akan mempermudah dia dalam negosiasi yang lain. Di sisi yang paling sederhana seperti itu. Di sisi lain tentunya ketika kita mampu memahami kemampuan berbahasa yang banyak, kita tidak perlu mentranslate ulang ya. Ada orang ngomong dalam bahasa Jerman, kita terus minta translate ke Inggris, baru kita ini mungkin agak ribet gitu ya. Untungnya sekarang teknologi itu sudah membantu ya, at least misalnya di chattingan Gojek atau Grab itu sudah ada translation yang, nah itu saya kira bisa dipakai. Nah, kalau tadi pertanyaannya gimana agar bisa menguasai, ya saya kira bahasa itu, saya bukan polyglot ya, jadi saya nggak bisa share, tapi pengalaman saya belajar bahasa Inggris itu yang paling mudah ya kebiasaan. Kita punya komunitas, misalkan di Amikom ada Amikom English Club, ya gabung ke situ, teman-teman yang senang Jepangan bisa masuk ke Negai misalnya, di situ ada banyak culture dan bahasa yang bisa dipelajari, dan it's all about habit ya. Kalau bahasa itu semakin sering teman-teman menggunakan bahasa itu, ya akan semakin mudah untuk menguasai. Itu Bu Mila. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian ada lagi nih yang bertanya. Mohon izin bertanya terkait interdisciplinary communication, bagaimana cara meningkatkan skill tersebut? Jadi komunikasi antar disiplin ilmu ke kita, ke masyarakat luas, selain dengan membuat TA dan skripsi, sementara kondisinya yang sedang dialaminya itu belum TA atau sedang magang. Jadi mungkin mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan diri untuk bisa belajar tentang interdisciplinary komunikasi. Silakan Pak Hanif dulu. Oke, baik ya, ini mungkin sangat terkait dengan kurikulum ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit, FIK itu memahami bahwa interdisciplinary communication itu bagian yang integral yang harus jadi kompetensi mahasiswa. Makanya memang yang paling kita tekankan itu adalah mata kuliah magang ya. Di akhir, kalau memang sudah mengambil magang, itu interdisciplinary communication pasti akan berlatih di situ. Nah, pertanyaan menariknya adalah sebelum itu gimana caranya kita latihan? Sebenarnya ada banyak media ya. Yang pertama itu kalau teman-teman join dengan kegiatan mahasiswa yang di level universitas.
misalnya mau join apa, olahraga atau bahasa Inggris atau yang lain lah, yang membernya adalah anggota-anggota dari luar FIKA, itu maka secara tidak langsung interdisciplinary communication itu akan muncul gitu. Jadi kalau teman-teman pakai bahasa yang terlalu teknis, mereka pasti akan minta untuk ditranslate ke dalam bahasa yang lebih komunikatif. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya di kurikulum kita itu sudah kita arahkan latihan-latihan seperti itu. Misalnya mata kuliah digital entrepreneur, kemudian fotografi. Teman-teman punya ada ngambil mata kuliah yang kayaknya tidak terlalu berhubungan dengan komputer lah. Itu sebenarnya membantu teman-teman untuk belajar seperti itu. Nah, di mata kuliah yang utama juga, misalkan analisis sistem informasi dan RTL, itu teman-teman juga diminta untuk mencari objek, di mana objek itu pastinya sebagian besar bukan orang yang background-nya komputer, untuk pengerjaan tugas-tugas akhir semesternya. Nah, saya kira dari situ teman-teman itu bisa punya pengalaman. Oh, ternyata menyampaikan bahasa teknis ke misalnya objeknya adalah kantor kelurahan, ya kan, dibuat sistem informasi kependudukan, susahnya luar biasa. Seringkali software atau website yang sudah jadi itu dianggap keliru karena tidak memenuhi kebutuhan mereka, padahal pada saat komunikasi sudah oke. Nah, tugas-tugas seperti itu, Mas Rahmat Hartono, yang kita desain agar mahasiswa itu juga mengasah kemampuan interdisciplinary communication mereka. Kalau di beberapa perguruan tinggi, saya mendapatkan cerita dari kolega saya, ketika teman-teman menyampaikan proposal disertasi maupun tesis, itu audiennya salah satunya harus berasal dari luar disiplin ilmu. Kalau yang dari luar disiplin ilmu itu tidak bisa memahami dengan baik, artinya interdisciplinary communication-nya nilainya nanti nggak bagus. Kalau di kita belum ya, tapi at least teman-teman bisa melihat itulah. Oh, saya berarti ngecek presentasi saya bagus atau tidak itu kalau didengar oleh orang dari luar disiplin ilmu kita juga. Mungkin seperti itu, Mas Rahmat Hartono. Baik, Bapak matur nuwun, sangat membantu. Iya. Mungkin Ibu Mariana mau menambahkan? Udah apa sih? Apa ya, kalau sebenarnya sama aja, cuman saya mau tambah dikit aja. Kalau misalnya apa ya, itu sebenarnya latihan ya, mungkin ya, kalau interdisciplinary itu latihan gitu. Saya juga sebenarnya kan apa ya, kalau misalnya bahasa komputer gitu ya, itu kan juga apa ya, saya juga sangat mengerti kenapa sih kurikulum Fakultas Ilmu Komputer mungkin, atau misalnya ilmu komputer sendiri sekarang udah banyak melibatkan ilmu yang lain, karena memang supaya apa ya, itu latihan supaya orangnya itu jadi apa ya, bisa adaptasi dengan hal yang lain gitu, jadi tidak terlalu kaku mungkin cuma komputer aja atau apa gitu. Kalau ya makanya kenapa ada komunikasi bisnis sebenarnya. Kalau di tempat kita itu sebenarnya ya kita hadapi kan bukan komputer gitu, tapi orang gitu. Sama ketika tadi saya sampaikan, walaupun kita menggunakan media sosial, tapi yang dihadapin itu orang gitu. Jadi kita harus lihat di otak orang itu ada apa sih gitu. Itu kan orang ingin taunya apa. Jadi kalau kata Pak Hanif itu tadi di kelurahan gitu ya, kita kasih tahu bicara apa presentasi ini website-nya nanti gini, gimana apa ya, membuat orang di kelurahan minta dibuatkan website, itu kan istilahnya mereka nggak paham sama sekali gitu ilmunya. Nah, itu bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang rumit buat orang lain itu menjadi sederhana buat orang lain. Itu juga udah keahlian tersendiri gitu. Jadi kalau dari sisi komunikasi sebenarnya intinya lagi-lagi kita harus berorientasi kepada orang yang kita ajak bicara gitu. Ini orangnya punya pengetahuan apa dengan ide yang hendak kita sampaikan. Gitu kan, terus kita interaksi itu latar belakang pendidikannya apa, tujuan yang dia capai, tujuan yang ingin dia capai apa, sebenarnya seperti itu sih intinya. Lagi-lagi kalau komunikasi itu kita sebagai komunikator, orang lain yang menjadi yang kita ajak komunikasi gitu ya, terus sama media yang kita gunakan apa gitu. Ini sederhana itu aja sih sebenarnya, Bu. Terima kasih Ibu Mariana dan Pak Hanif. Sudah puas ya Mas Rahmat Hartono ya atas jawaban dari
kedua narasumber ya, Mas Rahmat. Ibu, terima kasih, sangat membantu sekali. Betul. Intinya adalah memerlukan jam terbang tinggi ya untuk belajar komunikasi interdisiplineri aja gitu ya. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ini Bu, Bapak. Tapi ini saya juga bisa jawab ini kalau pertanyaan ini. Ada pertanyaan itu dari mahasiswa. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan calon mertua? Bagaimana berkomunikasi? Itu nggak usah berkomunikasi nggak apa-apa, cukup action aja gitu. Nggak usah terlalu banyak hal yang perlu dikomunikasikan. Itu butuh action. Jawab aja. Ibu mungkin komunikasi yang sulit ini Bu, karena baper Bu, bawa perasaan. Ya, jadi kalau bawa perasaan justru malah susah berkomunikasi ini Bu. Betul ya Bu. Ini harus dibuka pas khusus ini Bu. Jadi apa ya, biro konsultasi jodoh ya Bu ya? Khusus komunikasi batin ya soalnya. Komunikasi batin. Ini boleh Bu dijawab Bu, silakan Bu. Komunikasi baper ini, kalau ini memang ya maaf nih jadi di luar apa namanya, saya ketawa-ketawa tadi pas lihat ini, tapi ya mungkin ini perlu bantuan nih kayaknya nih temennya nih ya, jadi. Ada kebelas kali Bu. Tapi sebenarnya kalau kita komunikasi sama mertua gitu kan, sama apa namanya juga, ya itu apa ya, kalau ini namanya ada di psikologi komunikasi sebenarnya. Jadi memang apa ya, ini sama lagi-lagi orang yang kita apa ya kita tuju itu siapa gitu kan, terus dia punya kalau misalnya kalau kita mau apa ya mau naksir orang itu jika tak kenal maka tak sayang gitu. Nah sebelum nembak itu biasanya kan suka ditongkrongin dulu gitu kan, ini dia suka pulang jam berapa, lewat sama siapa temennya, ini cari informasi nih gitu kan, jadi bin nih tiba-tiba jadi detektif aja kan, carinya biasa pulang jam berapa, rumahnya di mana, dia jurusan mana kayak gitu kan. Itu sebenarnya tetap ada komunikasi, istilahnya komunikasi apa namanya investigatif gitu. Kalau misalnya mau kegebetan nih, kalau mertua ya berarti di apa ya harus cari tahu apa namanya nih perilakunya, iya perilaku ya, kebiasaan, cari tahu tetangga gitu. Duh ini kok jadi konsultasi apa namanya gitu. Ya itu Bu. Ya oke, terima kasih Pak Hani. Monggo kalau dari sisi perempuan seperti itu ya Pak. Kalau dari sisi kalau saya tuh baru sekali ya, jadi tidak bisa disebut ahli ya. Oh gitu ya. Kalau mau nambah boleh. At least yang bisa saya sampaikan ya, kalau ada tembang Jawa itu yang dua bait terakhirnya itu berbicara tentang jodoh ya. Yang dua bait terakhir itu dia bilang gini, yen gampang luweh gampang, yen angel kelangkung. Artinya apa? Jodoh itu kalau gampang ya lebih gampang dari yang kita perkirakan. Kalau sulit, lebih sulit lagi dari yang kita perkirakan. Intinya kalau pengalaman saya dulu ya jujur. Kondisi kita seperti apa, posisi kita seperti apa, proyeksi masa depan yang kita janjikan secara realistis itu seperti apa, ya biar itu terkomunikasikan dengan baik gitu kan ya. Kita tidak perlu menjual diri secara berlebihan ya, tapi kalau khusus untuk nyari istri itu ya apa adanya dan kejujuran itu penting. Ya nanti pepatah Jawa itu akan berlaku sendiri. Kalau gampang ya jadi gampang sekali, kalau susah ya jadi susah sekali. Itu Bu Lila, saya tidak ahli di sini terus terang. Titipan mahasiswa atau memang dari hati nuraninya Pak Doni? Titipan mahasiswa S3, salah 3 itu Bu. Kenapa? Titipan mahasiswa S3 dari salah 3. Iya, kayaknya mau satu lagi tuh kayaknya. Ini kalau bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan mantan, nggak usah komunikasi sama mantan, dibuang aja. Itu bikin masalah itu. Buang aja ke tempat sampah itu. Oke, mungkin itu ya Pak Doni ya. Mungkin Pak Doni Harius, tapi katanya titipan dari mahasiswa. Ada pertanyaan lagi nih, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah mau masuk ke puncak acara gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Saya boleh bertanya Bu Nila? Oh, boleh banget, masa nggak boleh? Silahkan. Ini yang mahasiswa S3 tadi nih. Ini kayak indikasinya ini. Silakan Pak Barka. Ya, saya mau bertanya satu ini kan
terkait dengan kondisi sekarang, mungkin dua narasumber bisa menjawab ini kan. Saya kan sering mengikuti podcast apalagi artis yang masuk di YouTube ya. Mereka tuh selalu bilang untuk 10 tahun yang akan datang itu ada dua bisnis yang sebetulnya orang yang teknologi ini orang sudah berubah, yang tadinya orang hanya mencari searching lewat Google, sekarang mesin pencarinya udah berubah jadi YouTube tuh. Jadi mereka mengklaim bahwa dua teknik ini nantinya akan berkembang di 10 tahun yang akan datang, yaitu YouTube dan podcast. Kalau menurut dua narasumber, Pak Hanif dan Ibu, ini benar nggak kira-kira? Mungkin itu Bu Nila. Pak Barkah. Bu Mariana, silakan. Bu Mariana ya. Ya, terima kasih Pak Barkah. Pertanyaan memang dari beberapa saya juga beberapa pernah penelitian untuk di YouTube itu sebenarnya sudah lama, tapi sekarang ya jadi trending, semakin banyak diminati gitu, semakin banyak diminati. Tadi kan awalnya tuh sebelum YouTube itu Instagram gitu ya, jadi makanya ada istilah baru namanya selebgram, terus ada influencer gitu. Nah sekarang YouTube itu sekarang mulai, kalau dulu sebenarnya YouTube tuh udah ada dulu, kadang-kadang kita nonton televisi tuh sumber YouTube gitu kan, tapi tuh sekarang ya itu tadi saya bilang televisi, makanya ada banyak sekali media cetak dan media televisi, media cetak terutama yang sudah sejak kala, jadi sudah sudah tidak produksi lagi, dan kemudian bisnis pertelevisian itu juga banyak berkurang sebenarnya. Tapi kalau dari kalau sepengetahuan saya, kalau tadi ya terkait jumlah ekonomi yang menengah ke atas sama menengah ke bawah lebih banyak, yang menengah ke bawah televisi tetap masih menjadi stasiun media informasi dan hiburan yang masih diminati. Tapi untuk itu juga sebenarnya di daerah juga sudah banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kendala sinyal dan sebagainya, akhirnya kan itu menjadi televisi masih tetap menjadi diminati. Nah kalau untuk itu memang benar-benar sekarang sudah di puncaknya juga sih, kalau kata saya bilang gitu. YouTube semua orang bisa punya channel sendiri gitu, hanya dengan pakai handphone bahkan gitu kan, asal punya handphone, terus kemudian punya kepercayaan diri, tampil depan, terus kemudian itu kalau yang mau itu dia bisa punya televisi sendiri. Tapi bukan, sebenarnya tidak sesederhana itu kalau ingin dimonetize gitu ya, diuangkan gitu. Jadi ya kan sekarang YouTube itu menambah beberapa syarat dan ketentuan untuk bisa channel YouTube-nya itu bisa jadi uang gitu. Jadi dulu dari subscriber atau dari awal dari viewers dulu, terus kemudian dia tingkatkan dari subscriber, terus kemudian sekarang dia tingkatkan lagi menjadi berapa durasi orang menonton, terus dalam 1 detik berapa berapa jumlah orang yang bisa nonton di skip atau enggak dan lain sebagainya. Jadi ya masih gitu. Tapi kalau untuk yang mahasiswa, saya sih hanya berhati-hati saja dalam menggunakan media sosial sebenarnya, karena jadi istilahnya bukan mulutmu harimaumu gitu, tapi sekarang udah media sosial adalah harimaumu gitu ya. Jadi seperti tangan gitu kan, terus kemudian konten media sosial kita, karena sekarang kan sudah ada UU ITE gitu. Nah ini sekarang yang baru-baru terjadi itu kan Anji ya, itu sedang dilaporkan karena dia membuat konten itu segitu, udah sekelas artis gitu ya, yang dia sedikit banyak tahu tentang tentang aturan-aturan itu gitu, karena dia biasa tampil gitu. Tapi ya kalau nggak berhati-hati gitu ya, itu juga ya bisa terkena pasal UU ITE. Sebenarnya itu aja. Sama satu lagi buat mahasiswa, banyak beberapa perusahaan sekarang ketika melacak siapa sih kita itu melalui media sosial gitu. Jadi ya itu pesan saya kalau untuk mahasiswa, itu media sosial adalah harimaumu sekarang. Seperti itu Pak. Ini ya Pak Zainul. Pak Barkah ya. Ya Bu. Ya. Gimana Pak Barkah? Sudah cukup? Pak Hanif ya, saya mau dengar dari Pak Hanif. Dari Bu Mariana udah cukup ya. Sekarang Pak Hanif, silakan.
Baik, kalau kebetulan dari disiplin ilmu yang saya geluti itu kan human computer interaction ya. Memang benar fitrah manusia di human computer interaction itu ada dua. Yang pertama less effort dan yang kedua effortless. Jadi pengguna komputer itu pertama ingin berpikir bagaimana usaha untuk mendapatkan informasi itu berkurang. Dari awalnya membuka Google misalnya, kemudian ngetik, browsing, ngeklik satu-satu, ke sekarang modelnya recommender system ya. Kita dibanjiri dengan iklan yang sesuai dengan profil yang kita. Jadi kita buka detik.com misalnya sudah ada iklan-iklan yang match dengan personality atau cara gaya hidup kita misalnya. Itu less effort. Di mungkin 10 tahun yang akan datang itu sudah ke effortless. Artinya orang ketika lihat YouTube atau podcast itu kan dengerin tok informasi sudah masuk. Melihat secara natural orang itu kan cara mendapatkan informasi ya dengan melihat dan mendengar, membaca, ngeklik dan seterusnya, itu kan level interaksi yang lebih tinggi. Sehingga ke depan memang yang disukai ya gimana yang effortless itu. Sekarang kita paham sekali bahwa YouTube itu sudah bergeser ke area marketing yang luar biasa karena orang melihat tiap hari mendengar produk tertentu dieksploitasi oleh influencer akhirnya akan masuk. Di samping itu juga media komunikasi yang sifatnya audiovisual itu juga lebih nyaman untuk diinteraksi oleh user sehingga mereka akan tahan untuk mengakses informasi itu dalam waktu yang lebih lama. Retensi mereka akan lebih tinggi. Nah, hal ini yang menyebabkan mungkin podcast sama YouTube itu jadi media komunikasi masa depan. Tidak hanya mungkin untuk marketing, tapi untuk pendidikan itu juga. Oke, ya. Sekarang yang mungkin belum banyak dikembangkan oleh guru itu media visual, tapi juga audio juga. Saya tertarik sekali di beberapa kota itu, beberapa sekolah menggunakan radio untuk atau menyampaikan materi secara online gitu. Jadi online-nya itu tidak hanya YouTube tapi juga radio atau podcast yang dalam bentuk suara gitu. Itu menarik juga karena mungkin untuk daerah-daerah yang terkendala bandwidth penyampaian informasi dalam bentuk siaran radio itu menarik ya. RRI Jogja itu punya program untuk penayangan materi SMT kalau nggak salah. Bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin tidak punya bandwidth. Jadi, saya kira itu Pak Bargas, jadi saya setuju sekali mungkin ke depan itu eranya era effortless. Kita ngomong aja ke depan televisi, tarikan ini produk itu ya dia sudah set sendiri di sini. Kita sudah lebih enak untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Terima kasih Pak Hanif, Bu Mariana. Saya nanya satu lagi Bu, ini bagus sekali. Dan Pak Hanif, dengan kondisi sekarang kan orang mau nggak mau kan harus punya channel YouTube ya, apalagi misalnya dosen. Kira-kira terkadang kan ada orang yang tidak sabar. Apakah saya akan ngikut algoritmanya Google yang misalnya ya banyak dilihat ya sukanya prank, terus ya yang lagi tren, atau kita membuat channel yang khusus jati diri kita sendiri, tapi mungkin secara bentuk materinya itu nanti kontennya itu akan bertahan lama, atau kita akan ikut algoritma dari yang mereka yang Google buat sendiri. Itu gimana Bu Mariana? Ya, kalau itu sih kembali ke apa ya? Mungkin kalau ini kan bisa bikin beberapa akun sih sebenarnya Pak. Bisa yang misalnya mau channel idealis kan beberapa YouTuber itu sebenarnya mereka punya beberapa, atau misalnya Instagram lah ya. Kalau YouTuber kalau nggak salah juga ada beberapa akun gitu. Jadi kan tapi mungkin kalau YouTube agak susah buat beberapa akun karena kan proses produksinya tidak semudah bikin Instagram gitu. Nah kalau buat saya sih ya paling bisa buat mau ini tinggal pilih mau uang gitu kan atau mau ide kita bisa dilihat banyak orang gitu. Sebenarnya kan kembali kepada
tujuan kita buat channel apa. Kalau mau monetize ya ikuti algoritma gitu. Jadi kita dikendalikan oleh sistem gitu. Tapi kalau misalnya kita punya, tapi saya percaya sih sebenarnya kalau kita nggak mengejar materi gitu ya, kita cari materi dari tempat lain, tapi terus kita mau channel kita manfaat, ya mungkin lebih baik ya pakai yang itu Pak, yang idealis saja paling gitu. Terima kasih Bu Mariana, Pak Hanif. Ya Pak Barka, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin waktunya sudah mau habis ya untuk sesi diskusi. Sebetulnya pengen lebih panjang lagi gitu, tapi apalah daya karena kondisinya tidak memungkinkan gitu ya. Kemudian kita juga selaku peserta kalau di depan komputer terus juga lihat di depan matanya juga capek dan lain sebagainya. Berbeda mungkin dengan kita bisa diskusi di sebuah ruangan yang kita bisa lebih dekat lagi gitu secara emosional gitu deh. Walaupun ini sama aja sebetulnya, cuman hanya perbedaannya adalah dengan alat atau dengan media visual gitu. Mungkin sebelum saya tutup Bu, saya beri kesempatan Ibu Mariana untuk bisa memberikan bukan kesimpulan, artinya ada quote of the seminar tentang komunikasi modern atau tentang acara ini seperti apa, monggo. Apa ya? Ya acaranya quote aja atau gini aja ya. Sebenarnya kalau untuk komunikasi modern ya, lagi-lagi semodern apapun gitu, secanggih apapun teknologi, tetap kita punya lingkungan yang nyata gitu. Jadi sebenarnya di sekitar kita ya, orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang yang bisa kita ajak interaksi dengan lebih intens lagi gitu dibanding yang di di media sosial semata. Jadi kadang seperti itu sih Bu. Jadi komunikasi humanisnya bisa tetap terjaga aja. Betul sekali Bu ya. Oke, silakan Pak Hanif. Baik, saya ini pesan untuk teman-teman mahasiswa aja ya, saya underline lagi, perkuatlah 5 hal tadi. Yang pertama, kemampuan komunikasi lisan, kemampuan komunikasi tertulis, kemampuan mendengar, kemampuan membuat visualisasi, display visualisasi yang bagus, dan yang terakhir tadi yang kita diskusikan adalah kemampuan untuk berbicara dengan orang di luar disiplin ilmu kita. Ya, underline-nya sama dengan yang disampaikan Bu Mariana. Poin kelima itu membuat kita lebih humanis ya. Jadi kita berkomunikasi dengan siapapun kita itu akan diterima. Oke, terima kasih banyak Bu Mariana dan Bu Edan, Mbak Hanif. Mungkin saya bisa menambahkan, ini saya tadi mengambil statement dari mungkin presentasi Pak Hanif ya, bahwa connection and communication with other human being are among the main fundamental happiness. Bahwa koneksi dan komunikasi dengan orang lain itu merupakan salah satu bagian dari sebuah kebahagiaan yang paling utama. Ketika orang itu bahagia, otomatis kita bisa memanfaatkan media digital, atau dalam konteks ini adalah media digital marketing secara maksimal sehingga target kita tercapai. Apapun itu. Itu mungkin dari saya tambahannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Hanif Al-Fatah dan Ibu Mariana Siregar yang sudah memberikan ilmunya, materinya, sharingnya, dan diskusinya pada sesi webinar kali ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah stay tune di link meeting room ini sampai dengan jam 12. Terima kasih banyak, yang luar biasa pokoknya. Terima kasih juga buat panitia yang sudah mengakomodasi acara ini. Oke, demikian tadi sudah kita ikuti dan saksikan bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Dan mohon maaf bila mana saya dalam memandu seminar ini ada banyak kekeliruan dan kekurangan dari saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang luar biasa. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.